Alright, ya berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ataupun mengupdate kembali mengenai BAB Dogecoin ya, dimana per hari ini, per video ini direcord, BAB Dogecoin mengalami kenaikan sebesar 16,78% dan berada di market cap 18,7 juta US dollar ya. Kalau kita lihat dari chart melalui coin market cap di sini sangat jelas terjadi kenaikan ya dalam satu hari terakhirnya, dan kemudian kalau kita lihat dari chart 7 harinya di sini memang sedang mengalami penurunan, namun di sini terlihat tanda-tanda akan mengalami rebound ya. Jadi ataupun harga mulai cenderung bergerak naik ya. Dan apa saja pengaruh daripada sentimen-sentimen yang terjadi ataupun update-update yang terjadi terhadap BAB Dogecoin ini sehingga memang mengakibatkan kenaikan pada hari ini, dan kemungkinan apakah kenaikan ini akan terus berlanjut ya. Untuk apa yang kita harapkan adalah bagaimana nantinya BAB Dogecoin ini mampu menuju all time high-nya kembali, di mana ada jarak yang sangat signifikan ya terjadi dari titik all time high-nya. Oke, kita akan mengulas hal tersebut pada video kali ini, dan sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like video ini agar nantinya channel ini mampu semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan manfaat bagi lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita. Kita akan mulai dari BSC scan ya. Kita akan melihat dari sisi holders dari BAB Dogecoin ya, di mana BAB Dogecoin ini telah memiliki holder sebesar 139.244 address ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif juga karena terjadi pertumbuhan terhadap jumlah holders yang dimana kita sudah sempat bahas juga di video-video sebelumnya ya. Memang secara kurun waktu ya memang pertumbuhan yang dialami oleh holders daripada BAB Dogecoin ini bisa dikatakan sangat stabil ya, dan cenderung naik ya. Jadi ini merupakan indikasi yang sangat positif tentunya bagi perkembangan dari terhadap BAB Dogecoin ini. Lalu apa saja yang terjadi ya, update-update yang telah terjadi yang belum saya sempat bahas ya sebelumnya, di mana memang BAB Dogecoin ini sudah listing di Hotbit, CoinTiger dan juga di Bitmart ya, dan ini merupakan hal yang sangat positif. Sudah ada 3 centralized exchange yang melisting daripada BAB Dogecoin, dan kemudian juga audit daripada Certik ini sudah selesai juga, dan di mana BAB Dogecoin mendapatkan skor 81, dan kemudian ada beberapa finding yang memang akan di resolve ya. Yang critical sudah all resolve, dan kemudian yang yang lain-lainnya masih dalam fase pengerjaan, dan ini merupakan hal yang sangat wajar tentunya. Dan dengan skor 81 ini ya nantinya memang akan ada pembenahan-pembenahan terhadap apa yang menjadi finding yang ditemukan oleh Certik, dan ini juga merupakan hal yang sangat positif tentunya terhadap apa yang terjadi dengan BAB Dogecoin, di mana memang sempat diisukan bahwa BAB Dogecoin ini adalah merupakan coin scam ataupun coin rug pull ya. Jadi dengan ranking yang dimiliki juga ranking 216 di Certik ya, ini merupakan hal yang sangat positif tentunya untuk menepis dugaan-dugaan scam ataupun rug pull yang terjadi terhadap BAB Dogecoin ya. Terlebih lagi memang dengan perkembangan exchange ya yang terjadi ya, di mana exchange ya telah tersedia di Hotbit, di CoinTiger dan juga di Bitmart, ini membuktikan bahwa memang developer daripada BAB Dogecoin ini masih sedang bekerja, dan juga BAB Dogecoin ini masih dalam fase pertumbuhan untuk di fase pertumbuhan ya jadinya. Dan kemudian ada beberapa update yang terjadi memang ya di sini yang belum juga sempat saya bahas ya di sini ya. Di sini disebutkan bahwa ada satu tweet ya yang di-tweet oleh Twitter resmi daripada BAB Dogecoin ya, di mana can you guess the next checks listing ya. Di sini ada indikasi bahwa akan adanya next listing ataupun centralized exchange listing berikutnya, dan kemudian baru ini dalam ini kemarin ya, are you ready for double check listing ya. Ini juga disebutkan di Twitter resmi daripada BAB Dogecoin ya. Ini disebutkan bahwa apakah kalian siap dengan double centralized exchange listing. Ini pertanda bahwa BAB Dogecoin akan listing di 2 platform exchange ataupun centralized exchange berikutnya, dan ini akan dilakukan secara bersamaan ya. Jadi
dua exchange ini apa kira-kira ya? Kemungkinan besar memang bisa jadi yang pertama adalah mungkin kemungkinan besar ya kalau menurut saya mungkin Gate.io dan bisa juga menjadi KuCoin ya, bisa seperti itu dan kita tidak pernah tahu dan belum ada penjelasan yang lebih detail mengenai hal ini. Namun memang kalau kita lihat dalam waktu dekat ini memang akan ada listing terhadap Bab.Squin ini. Lalu apa pengaruhnya? Apakah ini akan berpengaruh ya? Kalau untuk jangka panjangnya ini memang akan sangat-sangat berpengaruh tentunya. Ini akan meningkatkan demand terhadap Bab.Squin ini dan juga ini akan menjadi sebuah pembuktian dari pihak developer bahwa Bab.Squin ini bukan coin scam ya, di mana dia menunjukkan bahwa developer memang sedang bekerja untuk berinovasi dan juga bertumbuh ya, sehingga memang adanya centralized exchange ini selain memang akan mendorong investor-investor untuk masuk ya, jadi untuk meningkatkan demand terhadap Bab.Squin ini juga menjadi salah satu pembuktian ya bahwa Bab.Squin ini memang sedang bertumbuh dan ini terlebih lagi memang sudah diaudit juga oleh Certik dan itu merupakan hal yang sangat positif ya. Kalian bisa drop di kolom komentar ya, kira-kira centralized exchange apa yang akan melisting Bab.Squin ini dalam waktu dekat ini dan apa yang Anda ataupun kalian harapkan dari Bab.Squin ini selanjutnya untuk di listing di centralized mana ya, dan kemungkinan akan ada 2 centralized exchange yang akan melisting daripada Bab.Squin dan semoga saja memang ada juga yang menyebutkan bahwa ada rumor yang menyebutkan bahwa akan listing di WasirX ya, dan semoga saja hal tersebut terjadi. Kalau sebagaimana kita ketahui bahwa WasirX adalah merupakan salah satu exchange yang terbesar, bisa dikatakan yang sangat besar di India ya, dan mempunyai investor-investor terutama di India yang merupakan pelaku kripto ataupun adopsi kripto di sana memang sangat-sangat masif ya. Jadi itu akan berdampak sangat positif terhadap Bab.Squin apabila hal tersebut terjadi ataupun realisasi. Ya, kita akan nantikan selanjutnya bagaimana nanti perkembangan terhadap Bab.Squin ini, di mana mereka akan listing ya, mengingat ini akan dalam waktu dekat ini akan ada 2 exchange yang akan melisting Bab.Squin ya. Jadi kita akan nantikan, mungkin inilah penyebab ataupun pemicu dari kenaikan harga daripada Bab.Squin untuk hari ini, dan kemudian memang apakah ini akan berlanjut ya, kalau menurut saya memang kemungkinan besar ini akan sangat berdampak, apalagi terlebih lagi akan ada 2 exchange yang sekaligus akan melisting daripada Bab.Squin ya. Jadi kalian bisa drop di kolom komentar mengenai pendapat kalian di mana kira-kira Bab.Squin ini akan listing. Kalau menurut saya pribadi ya mungkin saja memang akan di Gate.io dan kemudian bisa saja yang berikutnya adalah mungkin di WasirX ataupun di KuCoin ya. Jadi itu yang menjadi target mungkin saja ya. Jadi ini hanya analisa saya pribadi. Kita akan menantikan tentunya pengumuman resmi dari pihak developer daripada Bab.Squin ya, dan kemudian apa saja yang terjadi juga di sini ya dari perkembangan metaverse yang Bab.Squin lakukan ya, di mana dia berinvestasi di Sandbox ya, dia di mana dia membeli tanah di Sandbox ya, membeli land, dan mereka mendapatkan airdrop ya dari Sandbox ya, dan kemudian airdrop tersebut akan digunakan untuk marketing budget ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif tentunya dari sisi perkembangan marketingnya ya. Jadi mereka mendapatkan dana segar jadinya dari dari airdrop yang mereka dapatkan, dan kemudian airdrop tersebut akan digunakan sebagai marketing ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif tentunya ya. Kita lihat pengembangan metaverse ya, ini juga menjadi hal yang sangat positif karena di mana Bab.Squin membeli land ya di Sandbox ya, sangat dekat dengan Atari ya ini, dan ini akan digunakan sebagai alat untuk promosi dan juga nantinya untuk untuk gathering ya di sini. Ini akan menjadi sangat luar biasa, dan ada isu juga bahwa memang Bab.Squin akan melakukan investasi ataupun pembelian land di platform yang lain, mungkin saja di Decentraland atau di mana ya. Jadi kita nantikan saja hal tersebut. Apabila hal tersebut memang terrealisasi, maka itu akan sangat positif ya tentunya. Ini akan terjadi ini akan menjadi promosi digital yang sangat unik dan juga sangat berpotensi memberi
gain ataupun pertumbuhan yang luar biasa terhadap Bob.Squint ya dengan cara ini ya. Ini sebagai marketing strategi yang sangat bagus ya tentunya yang dilakukan oleh pihak developer daripada Bob.Squint ya. Dan kemudian ini mereka juga menyebutkan bahwa a small step to the metaverse ya. Jadi ini adalah baru langkah awal dari Bob.Squint untuk menjajahi dunia ataupun mengembangkan teknologi metaverse mereka yang kita harapkan nantinya mereka akan terus bertumbuh dan juga mengembangkan teknologi mereka ya. Jadi ini sangat-sangat positif. Dan kemudian ya di sini juga dijelaskan ya ada Hotbit, Container dan juga Bitmart ya sudah listing. Dan kemudian apa yang kita harapkan juga nantinya akan ada burn ya. Dan tidak menutup kemungkinan ketika memang terjadi double exchange listing ya, mungkin saja akan terjadi double burn juga ya. Jadi itu yang saya harapkan dan ini memang burn yang dilakukan adalah dengan mekanisme yang sangat unik ya, di mana burn yang dilakukan adalah 2 kali lipat dari burn sebelumnya. Jadi burn akan selalu meningkat seiring waktu ya, yang saya harapkan nantinya akan ada 2 ataupun double burn ya di sini antara burn ke-10 dan juga ke-11 dilakukan secara bersamaan dan diikuti dengan centralized exchange listing, dan itu bisa saja akan memang memicu kenaikan harga daripada Bob.Squint selanjutnya. Dan kemudian perlu saya ingatkan kembali bahwa kalau kalian membeli di decentralized exchange seperti melalui Trust Wallet ataupun melalui PancakeSwap ya, di mana akan ada 5% dari tax yang dihasilkan dari transaksi. Setiap transaksi akan dialokasikan ke setiap holder ya. Jadi itu merupakan auto staking, dan kemudian 5% dari jumlah transaksi ataupun tax yang dihasilkan dari transaksi akan disalurkan ke likuiditas ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa memang Bob.Squint ini beberapa kali memang mengambil liquidity mereka, namun jangan khawatir karena itu dipergunakan untuk biaya ataupun strategi marketing dan juga untuk biaya listing. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Dan kemudian kalau untuk burn ya, ini memang sangat-sangat dinantikan ya, karena burn ini akan sangat berefek ketika memang nantinya sudah melewati angka burn ke-10 ataupun ke-11, jumlahnya akan terus berlipat, dan ini akan memicu jumlah ataupun supply yang akan semakin langka terhadap Bob.Squint ini ya. Semoga saja memang Bob.Squint ini mampu berkembang dan tumbuh ya sebagaimana yang ada di roadmap ini, dan terlebih lagi mereka akan mengembangkan metaverse ya. Dan kemudian kita akan lihat juga dari sisi price actionnya ataupun harganya ya, di mana memang ya kalau kita lihat harganya masih berada di bawah semenjak harga all time high yang sempat disentuh ya di sini ya, di area 0,00000016 129 ya. Jadi ini merupakan bisa saja menjadi sebuah kesempatan buat kalian kalau kalian memang berminat untuk membeli daripada Bob.Squint ini ya, mengingat memang ada potensi yang luar biasa apabila memang proyeknya berjalan sesuai dengan apa yang terjadi di roadmap, dan juga itu bisa memicu daripada investor untuk menginvestasikan dana mereka di Bob.Squint ini, dan kemudian itu akan sangat membawa potensi ya tentunya artinya harga Bob.Squint ini untuk menuju all time high-nya kembali ya. Itu yang saya harapkan. Dan bagaimana pendapat kalian mengenai Bob.Squint dengan update-update yang dilakukan ya, kalian bisa drop di kolom komentar tentunya mengenai Bob.Squint ini ya. Jadi tetap ya, saya ingatkan kembali disclaimer on bahwa di sini saya bertujuan untuk edukasi dan juga sharing. Jadi segala bentuk keputusan maupun akibat risiko yang diakibatkan oleh investasi yang kalian lakukan akan menjadi tanggung jawab pribadi kalian masing-masing. Jadi selalulah lakukan yang namanya DYOR ya, do your own research ya, itu yang sangat penting. Dan kemudian selalu gunakan uang dingin untuk berinvestasi, dan juga selalulah lakukan money management yang tepat dan bijaksana terhadap investasi yang akan kalian lakukan. Dan perlu juga kalian pahami bahwa berinvestasi di dunia kripto merupakan investasi dengan risiko yang sangat tinggi, dengan fluktuasi harga yang sangat tinggi ya. Jadi kalian harus paham terlebih dahulu terhadap hal tersebut apabila memang kalian ingin menginvestasikan sejumlah dana dari kalian untuk
berinvestasi di dunia kripto. Oke, demikian untuk update kali ini. Semoga saja memang video ini mampu memberikan manfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal oleh update-update yang akan kami berikan lewat video-video terupdate selanjutnya. Jadi selamat beraktivitas. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. See you on the next video and bye-bye.